wartawan Malaysia dan Indonesia perlu bersama membincangkan isu-isu serantau yang memberi impak kepada kedua-dua negara. Menteri Komunikasi. Okay guys, hey, come on. Satu je nak kena fikir, semua benda dalam ni. Seorang-seorang kena fikir. Selama mana kita berkorban selama ni. Lagi-lagi semakin viral. Kini Kapten Timnas Malaysia pecah. Menangis di ruang ganti. Jika mundurnya pelatih adalah awal runtuhnya struktur, maka suara Kapten Timnas adalah bukti bahwa jiwa tim ini benar-benar hancur. Untuk pertama kalinya sejak badai sanksi FIFA melanda, sosok yang selama ini paling kuat di lapangan, akhirnya tak mampu lagi menahan emosi. Bukan di hadapan kamera besar, bukan di konferensi pers resmi, melainkan di ruang ganti, di hadapan rekan-rekannya sendiri. Ruang ganti yang tak pernah sama lagi. Menurut rumor internal, suasana ruang ganti Timnas Malaysia berubah total sejak keputusan pelatih mundur. Tak ada musik, tak ada candaan, tak ada teriakan penyemangat. Yang ada hanya tatapan kosong dan napas berat yang tertahan. Dan di tengah keheningan itu, Kapten berdiri. Air mata yang tak direncanakan. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting meja. Suaranya bergetar. Matanya merah. Dan kalimat pertama yang keluar justru membuat seluruh ruangan terdiam. Kita latihan setiap hari, tapi dunia hanya melihat kita sebagai masalah. Kalimat itu, menurut rumor, langsung memecah emosi seluruh pemain. Kami tidak pernah memalskan apapun. Inilah bagian yang paling menggetarkan. Kapten disebut menegaskan bahwa para pemain tidak pernah mengurus dokumen, tidak pernah menandatangani administrasi, tidak pernah tahu ada masalah sampai semuanya meledak. Namun merekalah yang harus menanggung. Hasil dihapus, nama dicoreng, karir dipertanyakan. Kami bermain jujur, tapi dihukum seperti penjahat. Saat pelatih pergi, segalanya runtuh. Kapten disebut mengakui bahwa kepergian pelatih adalah pukulan terbesar. Dia satu-satunya yang berdiri di depan untuk kami. Ketika pelatih pergi, para pemain merasa tidak ada lagi tameng. Mereka sendirian, menghadapi dunia, menghadapi stigma. Pemain muda paling terpukul. Rumor menyebut beberapa pemain muda menangis setelah mendengar ucapan kapten. Bagi mereka, ini adalah debut internasional. Ini adalah mimpi masa kecil. Ini adalah awal karir. Namun yang mereka dapatkan justru WO, sanksi, dan rasa malu yang belum tentu mereka pahami. Apa yang akan terjadi dengan masa depan kami? Pertanyaan ini disebut muncul berkali-kali. Apakah mereka masih dipanggil klub? Apakah reputasi mereka rusak? Apakah pintu luar negeri tertutup? Kapten tak punya jawaban. Dan itulah yang paling menyakitkan. Suara yang akhirnya keluar ke publik. Beberapa potongan ucapan kapten disebut akhirnya bocor keluar. Bukan sebagai klarifikasi resmi, melainkan sebagai teriakan hati. Dan publik pun terdiam. Karena untuk pertama kalinya, krisis ini tidak terdengar seperti skandal, melainkan seperti tragedi manusia. Dari amarah menjadi simpati, narasi publik mulai berubah. Dari timnas bermasalah, menjadi pemain-pemain ini terjebak di sistem yang rusak. Dan disinilah konflik menjadi lebih kompleks. Kapten di persimpangan karir. Rumor lain menyebutkan kapten kini mempertimbangkan masa depannya. Bukan soal pindah klub, bukan soal pensiun, melainkan pertanyaan paling berat. Apakah masih layak memperjuangkan lambang ini? Pertanyaan yang tak pernah ingin didengar oleh negara manapun. Timnas diambang retak total, jika kapten kehilangan kepercayaan, jika pelatih pergi, jika federasi goyah. Maka satu kesimpulan mulai mengerikan. Timnas Malaysia bukan hanya kalah secara administratif, tetapi retak dari dalam. Penutup, air mata yang menjadi simbol. Air mata kapten bukan kelemahan. Itu adalah simbol. Simbol bahwa di balik sanksi, di balik dokumen, di balik politik, ada manusia yang mimpinya runtuh. Dan jika krisis ini tidak segera diselesaikan dengan adil, maka yang hancur bukan hanya reputasi sepak bola Malaysia, tetapi generasi pemain yang seharusnya menjadi masa depan.